Baiklah, kita mulai rekamannya. Terima kasih. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi guys. Nah, kalian sudah download semua kasusnya Bolivia dari pertemuan 10? Ayo kita kerjain bareng-bareng ya. Lebih baik daripada kalian nanti tunggu, mending kalian sekarang ada laptop, kerjain bareng saya gitu. Ya, tapi ini tetap saya rekam, nanti saya taruh di Smart. Oke, tidak usah berlama-lama. Ada berapa file yang kalian download dari Smart di pertemuan 10? Kasusnya Bolivia. Nah, ada dua file ya. Betul. Yeah. Ada dua file, itu yang satunya adalah saya share screen. Ya. Nah, yang satunya adalah ini. Satu, ada angkanya 1, judul filenya kasus koreksi fiskal WPOP. Ya. Lalu yang kedua adalah file PDF. Betul nggak? Yang ini. Nomor 2, nama filenya 2.1721A2. Sama? Sama, oke ya. Oke. Nah, soalnya ini adalah ya soal kasusnya seseorang ibu, namanya siapa? Tadi udah ada yang baca belum? Ibu siapa? Olivia Winata. Ya betul, Olivia Winata ya. Dia itu bekerja atau pengusaha? Dagang, Pak. Cuman dagang doang. Beliau itu profesinya apa? Dagang, PNS. dagang usaha, apa PNS atau apa? Siapakah Bu Olivia? PNS. Kenapa Naura? Gimana Naura jawabnya apa? PNS. Oh, PNS saja. PNS sama punya usaha ini. Nah, itu jawabannya. Naura, Diva, Naura tadi nomor berapa ya Naura ya? 059, Mbak. 059. Terus Diva 003, Pak. 003. Terus tadi ada mas-mas yang jawab tuh siapa ya, laki-laki? Mas? Saya, Pak. Nama Apil kayaknya. M. Fakih sama? Apil kayaknya, kalau nggak salah. Enggak, kamu nomor berapa? 64 ya? 64. 64. Satu lagi siapa Mas tadi? Abel, Pak. Abel, oke. Ya. Abel nomor 62. Iya, 62, Pak. Ya. Good. Ya. Jadi ingat, Bolivia kalau kalian ngitungin seseorang pajaknya itu kalian lihat dulu kira-kira dia dapat duitnya dari mana. Kalau PNS dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya dari mana? PNS? Dari gaji. Pemerintah. Dari gaji, betul ya. Kalau ya dari pemerintah atau yang menggaji pemerintah. Kalau dia punya apotek, dia dapat duit dari mana? Penjualan. Ya, penjualan. Alia. Alia nomor berapa? Paling bawah, Pak. Oh. Paling terakhir. Ya, oke. Nah, gini loh ya. Berarti dia punya income stream itu gajian sama usaha, bener nggak? Dagangnya dagang obat, makanya punya apotek gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau dia sebagai usaha iya, tapi juga sebagai PNS atau gajian, pajak dari gajinya itu sebenarnya urusannya udah selesai belum? Dari gajinya dia. Bolivia kan gajian toh, bener nggak? Ya kan guys? Nah, Bolivia gajian tuh gajinya udah dipotong pajak belum sama yang ngasih gaji? Sudah. Berarti secara gaji pajaknya sudah clear, benar? Betul nggak? Ya. Benar, Pak. Tapi secara usaha gajinya bukan gaji. Kalau dia usaha, dia dapat penjualan ya. Tiap bulan dia lakukan pembukuan gitu. Nah, tiap bulan itu dia itu pajaknya sudah clear belum sebagai pengusaha? Dalam setahun. Belum, Pak. Jawabannya belum ya. Tulis. Jawabannya belum, karena mesti dihitung dulu, bener nggak guys? Benar, Pak. Iya, Pak. Tapi ada tapinya.
Bu Olivia sebagai pengusaha dengan omsetnya berapa? Ayo, siapa yang tahu omsetnya beliau? Nih, omsetnya berapa omsetnya? 6.900.000.000. Ya, betul. Artinya apa? Kalau udah omsetnya setahun sekian, ini setahun. Artinya apa, Sulis? Sulis tahu nggak? Harus melakukan pembukuan. Ya, sudah harus pakai pembukuan karena sudah di atas 4,8 M. Bener nggak? Nah, kalau sudah pembukuan, ya ketika yang ditanya adalah laporan keuangan, ini kan ini berarti usaha apa? Laporan keuangannya tahun berapa ini? Berakhir kapan ini? 2016, betul. Berarti nanti kita melakukan pembayaran kekurangan bayarnya atas cicilan yang Bu Olivia lakukan tuh nanti ini kita ngerjainnya di tahun berapa? Posisi kita nanti. Kalau tahun pajak. 17. Nah, kalau tahun pajaknya 2016, berarti kita melakukan urusannya di tahun 2017. Nah, 2017. Nah, di bulan apa? Bu Olivia ini orang pribadi, berarti di bulan apa nanti Bu Olivia dikasih waktu untuk melakukan SPT tahunan? Di bulan apa di tahun 2017? Maret. Yes, Maret ya. Sampai Maret, akhir Maret ya. Betul nggak? Yes. Iya, Pak. Nah, sekarang begini. Bu Olivia itu sudah nyicil belum? Pakai pasal 25. Sudah nyicil belum? Sudah. Ya, jawabannya sudah ya. Jadi Bu Olivia nyicil dulu pajaknya tiap tahun gitu. Nanti setelah akhir tahun dilihat kurang atau lebih bayar. Oke guys, itu dasar soal yang harus kalian pahami. Siapa Bu Olivia? Lalu penghasilannya dari mana? Terus cara memenuhi kewajibannya gimana kalau sudah kayak begini gitu. Dari gaji relatif sudah beres. Kenapa? Sudah dipotong sama kantor. Bener nggak? Tapi ada tapinya, dia dapat bukti potong. Nah, ini bukti pemotongan yang Bu Olivia nih. Ya. Dia dikasih setiap tahun sama kantornya. Kita lihat ke bawah. Kita lihat. Dikasihnya tanggal berapa surat ini? Dikasihnya tanggal berapa? 20 Januari 2017. Nah, dikasihnya 2017. Ya, ingat tanggal itu. Terus kita lihat paling atas, ini apa nih? Apa ini yang PDF ya? Bukti Pemotongan. bagi siapa? Bagi Pegawai negeri sipil. bagi PNS, terus bagi PNS betul. Ya. PNS TNI Polri, ya. Makanya kode suratnya apa? Kode suratnya nih 1721A2. Kalau bukan TNI Polri, ya, bukan TNI, Polri, bukan PNS, di sini sama, tapi kodenya bukan A1 di sini, tapi salah udah ngomong saya. Bukan A2 tapi A berapa? A1. Gitu ya. Kalau bukan PNS TNI Polri di sini 17 A1. Tapi ke bawahnya isinya sama persis. Ya. Sama persis. Isinya tuh sama, nggak beda. Ya. Nah, jadi setiap yang membayar gaji mereka itu harus harus motong pajak tiap bulan dan setahun sekali dikasih bukti Pemotongan. Nah, ini dikasih surat ini wajib. Karena meskipun Bu Olivia sudah clear pajaknya, nanti kita hitung lihat di sini, ya. Tapi kan dia harus melampirkan surat ini nih loh, aku sudah bayar pajak gitu loh. Pas pada saat laporan pajak, karena ini adalah dari bekerja adalah sebagian penghasilannya Bu Olivia, gitu ya. Nanti kan dia juga penghasilan lain itu nanti digabung semua penghasilannya. Nah sekarang kita urusin yang kantor dulu. Nah setiap kantor yang jadi pemungut pajak itu ada bendaharanya namanya, ya. Nah bendaharanya di tempat Bu Olivia bekerja ini, ya. Bu Olivia kerja tuh di mana tadi? Dia itu PNS di mana? Nih. Dinas Kesehatan. Ya nih. Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi DIY itu siapa bendaharanya? Yang kerjanya motongin gaji PNS di Kementerian Kesehatan Provinsi DIY ini.
Siapa? Namanya siapa? Burhanuddin. Pak Burhanuddin ini, dan dia juga ada NPWP-nya sendiri. Jadi wajib hukumnya ya, kalau jadi pemungut pajak itu ada bendaharanya di Dinas Kesehatan. Nah, Pak Burhanuddin ini yang ngurus surat ini, dan dia itu memotong semua gaji karyawan yang kerja di Dinas Kesehatan, dan dia itu bendahara, dan dia itu kerjanya mungut dan setor ke kas negara. Nanti yang ditagih ini. Gitu ya guys. Nah, sekarang ini identitas NPWP, nama sama NPWP-nya bendaharanya. Nah, sekarang yang nomor 2 adalah identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ini NPWP-nya Bu Olivia, ya. Ini NIP-nya dia, terus ini namanya, ini jabatannya, sudah ingat pangkatnya 4A. Itu ada perlakuan khusus nanti, ya. Nah, kita lihat juga yang paling penting apa? Ada satu lagi data yang paling penting. Apa nih? Tanggungan. Iya, status ya. Statusnya apa kebetulan di sini? Tidak Tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Berarti kira-kira nih bunyi apa informasi ini nanti? Nyambungnya ke PTK, PTKP-nya orang tidak menikah dan tidak ada tanggungan berapa? Ini kan dasar ya, pajak dasar. 24 juta. Yes, semester sebelumnya. Alfian nomor berapa? 58. Ya. Ya. Jadi nanti 54 juta pengurang pajaknya ya, pengurang penghasilan kena pajak. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini selama 1 tahun nih, gaji pokoknya Bu Olivia itu berapa setahun? Berapa nih, angka berapa nih? 1 tahun ya. 62 juta. Gaji Pokok. ya, gapok singkatannya. Ya, nah total 62 juta, tidak ada tambahan, tapi karena dia itu menjabat kepala bagian, makanya ini namanya jabatan struktural, itu dapat tunjangan struktural 36. Lalu dapat tunjangan khusus, mungkin kepanitiaan, atau dia dapat tugas tambahan 24 juta. Ingat, ini setahun ya. Jadi 62 plus 36 plus 24 adalah setahun berapa dia? Brutonya nih? 122 juta. Ingat ya, kalau di pajak itu ingat, waktu kalian ngambil perpajakan kan kalian sudah belajar menghitung. Pertama apa? Gaji pokok plus tunjangan, ya, bener nggak? Itu jadi bruto dikurangi pengurang jadi neto, bener nggak? Bener, Pak. Ya, Pak. Nggak boleh lupa kalian. Nah, di sini pengurangnya apa? Ya, jabatan. Jabatan sama iuran. Iuran pensiun. Sama pengurang ini totalnya berapa pengurangnya nih? 8,1 sekian. 8.190. Ya, 8 juta ini. Ya, 122 dikurangin 8,1 jadi berapa? 113.850. Yes. 113 ini apa namanya? Penghasilan Penghasilan neto. neto, ya. Bulan neto 1 Yes. tahun. Ya. Terus 1 tahun, betul ya, 1 tahun. Dina nomor berapa, Din? 065, Pak. Oh, 65. Siapa lagi ya tadi yang jawab ya? Selain Dina. Yang suaranya yang jawab 1 tahun terakhir itu siapa tadi? Alfian, Pak. Alfian. Alfian nomor 058. 58. Tadi kayaknya udah jawab juga. Oke, dah kelihatan. Oke, dah ingat sampai penghasilan neto ya. Nah, terus penghasilan neto nih 1 tahun ya. Ingat, karena gaji dari awal nih kita hitungannya langsung disetahunkan. Jadi ini setahun, nggak usah dikali 12 lagi. Biasanya orang kadang-kadang hitung itu bulanan dulu. Ketahuan netonya sebulan baru dikali 12. Tapi kalau ini kenapa nggak dikali 12? Ini udah 1 tahun dari awal. Ya, formatnya 1721 memang begini, A1 ya, 1 tahun langsung. Dah, akhirnya ini adalah neto yang dipakai untuk perhitungan pasal 21 tuh yang ini, yang 113 yang neto bukan dari bruto. Nah, kenapa 54 ini tadi? Ayo, masih ingat nggak? Kenapa 54?
Tidak kawin dan Tidak tidak ada kawin dan tanggungan. tidak ada tanggungan. Berarti sisanya berapa? 113 kurang 54, 59. 59. Yes. Siapa yang bisa cerita kok tiba-tiba ada dari 59 ini penghasilan kena pajak nih, kok tiba-tiba keluar angka 3977.500 nih? Itu dari mana ya? Siapa yang bisa cerita? Ayo. Dari itu Pak, bukti pemotongan. Nah, ya iyalah, ini bukti pemotongannya. Tapi ada kisahnya ini dari 59 ke 9377. Ada ceritanya, Sulis. Oh, dikali sama itu persenannya itu Pak. Ya, lihat ya, penghasilan kena pajak setahun. Di sini ketemu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun. Berarti ini pasti dasar pengenaan pajak dikali dengan Pajak. tarif. Pajaknya. Ya, dikali dengan tarif. Nah, siapa yang bisa nyeritain 59 jadi 3977? Itu 59 kan berarti kena 2 tarif ya Pak? 5% Dua dan lapis. 15%. Betul. Ya 2 lapis Mas. Jadi yang lapis pertama yang berapa persen, Alfian? Yang lapis pertama itu 50 juta dikali dengan 5%. Betul. Untuk yang lapis kedua itu 15% dikali 9, sisanya Yes. yaitu 9.800. Ya, itu nanti ketemunya berapa? 3.977.400. Yes. Bagus. Tapi itu berlaku tinggal 2 bulan lagi ya, Alfian. Tahun depan udah jadi gimana cara ngitungnya sekarang? 5% tidak 50 juta, tapi 5% pertama itu sampai berapa? Pengen tahu. Tahun depan udah ganti loh. Ini aturan 2%, aturan 5% sampai 50 juta tuh sampai 2021 aja. Begitu ke 2002 udah berlaku yang baru, lapisannya sekarang ada 5 dari 4. Nah, lapisan pertama itu sekarang nggak 50 juta, tapi berapa? 60 juta. Nah, itu ya, Francisca nomor berapa? Nomor 44. Ya. Jadi, kalau kejadiannya nanti di tahun 2002, ini langsung kali berapa? Cuman kena 1 lapis ya, bener nggak? Kan sampai 60 juta tuh sekarang, Iya. yang 5%. Nah, Iya Pak. tapi karena ini masih di tahun sebelum 2022, ya masih 5%. Gitu. Ya guys, hati-hati. Besok jangan pakai 5%, diketawain. Kalau sudah tahun-tahun berikutnya. Sekarang 60 juta yang 5% pertama. Dah, itulah jawabannya ya. Udah, kasihin ke Bolivia. Selesai urusan. Ya. Nah, simpan dulu. Sekarang kita mau kembali ke Excel-nya ini. Ya. Simpan dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, penjualan. Ada penjualan. Kita sekarang mau ngitung pajaknya, dari kantor sudah clear ya tadi ya, guys. Ya. Nah, 3977 ini nanti dibagi 12. Ya. Angka ini dibagi 12, terus setiap bulan dipotong 3977 dibagi 12 tadi ya, sekitar berapa itu? Berapa ya, guys? Coba. 3977.500 dibagi berapa? 12. Berapa itu? 330, bukan yang ini ya. 331. Nah, berarti si Bolivia itu sebulannya dipotong 331.000 dari gajinya. Makanya 12 bulan jadi 3977. Teknisnya begitu. Jadi Burhanuddin itu motongin sebesar hampir 400.000 dari gajinya Olivia, setorkan ke kas negara. Itu baru 1 orang ya. Tugas dia itu adalah memotong dan menyetorkan semuanya dari berapa nih? Dari PNS di Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Nah, setiap dinas, setiap kantor itu pasti ada bendaharanya. Kebetulan aja di sini namanya Burhanuddin. Nanti bisa juga kalian kerja di kantor, baik swasta maupun pemerintah, kalian menjadi bendaharanya. Gitu. Itu bisa aja. Ya, jadi bendaharanya. Ya, tugasnya salah satunya ini yang kalian kerjakan sekarang ini. Ya, bikin formulir apa nih tadi? 1721A A2. Ingat ya, itu adalah hak dari siapa? Penerima gaji.
atau hak dari penerima penghasilan dan kewajiban dari yang memberi penghasilan. Jadi surat ini bukti pemotongannya itu adalah hak karyawan dan itu adalah kewajiban dari pemberi kerja. Jadi harus setiap yang menggaji orang harus melakukan ini. Ketika sudah menjadi apa? Pengusaha kena pajak atau dikukuhkan sebagai PKP. Nah, inilah salah satu yang kalian kerjaan, mungut PPh 21-nya karyawan ya. Nah, sekarang kita kembali ke kasus ya. Yang mana kasus ini adalah Bolivia sebagai Bolivia adalah sebagai PNS, tapi dia juga dagang, dia punya apotek gitu. Nah, karena ini Bolivia harus melakukan SPT tahunan setiap tahun. Meskipun dia nggak punya apotek, dia tetap harus melaporkan penghasilannya gitu dan hartanya. Ya. Nah, begitu ya guys. Nah, sekarang kita lihat ke apoteknya. Nah, apoteknya dia berapa nih? Total setahun 6.900.000.000 rupiah. Nama pajaknya kalau di bisnis kan di komersial namanya penjualan. Kalau di pajak bahasanya apa nih? Omset. Peredaran bruto. Oh, peredaran bruto. Ya, sulis. Ya, namanya peredaran bruto kalau di pajak. Kalau di bisnis namanya penjualan, bisa revenue, bisa sales. Ya. Nah, 6,9 miliar. Nah, angka ini biar kelas kalian spesifik angkanya ini mau saya ganti angkanya ya. 6,9 miliar 25 juta. Ya, nanti kalian ganti ya guys. Ya. 6,925. Jangan pakai angka ini. Ya, nanti kelas lain saya ganti juga gitu. Atau kalau mungkin kalian sudah dapat file dari kakak kelas, jangan dikumpulin karena itu akan salah, pasti salah. Saya jamin salah karena angkanya kita ganti untuk kelas kalian. Ya. Lalu saya rubah juga di sini. Sediaan barang dagangannya awal ini, ya. Sediaan barang dagangannya itu saya rubah saya tambahin angka 1 di sini. Jadi 1.751 sekian. Ya, jadi ingat perubahannya tadi di mana, lalu biaya gaji, upah, imbalan jasa lainnya itu nggak saya rubah deh. Saya rubah aja biaya pemasaran. Ya, biaya pemasaran saya rubah ke 49 juta. Nah, ingat tadi berubahnya di mana? Ingat ya. Oke, sekarang kita kerjain kasusnya. Nah, ini adalah laporan rugi laba komersial apa fiskal? Ini yang disoalin. Komersial, Pak. Komersial ya. Jadi ini adalah nanti laba usahanya ini adalah menurut akuntansi apa menurut pajak? Akuntansi. Baru menurut akuntansi ya. Nah, bisa nggak ini dipakai untuk ngitung pajak nih? Kan pajak itu dari laba bersih ya, laba usaha di bawah ini, laba bersih. Udah aja langsung kaliin tarifnya gitu. Nggak bisa, Pak. Harus diapain dulu? Mencari PKP. Nah, kita itu kan menghitung pajak itu bukan dari laba usaha tapi dari laba yang fiskal toh. Nah, ini kan belum ketemu laba fiskalnya. Nah, caranya mencari laba fiskal gimana? Koreksi fiskal, Pak. Ya, pakai koreksi fiskal ya. Nah, sekarang kita begini bentuknya koreksi fiskalnya. Nah, inilah koreksi fiskal. Formnya sudah saya bikinin di halaman 6. Nanti kalian download. Udah download ya. Nanti kalian kerjanya kan di halaman 6 gitu ya. Ya. Nah, yang menjadi ayat koreksi fiskal nggak banyak ya. Ada berapa nih? Di bawah di halaman 2. Di bawah laporan rugi laba komersial ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama, yuk kita analisis satu-satu. Pengeluaran untuk rekreasi sebesar 10 juta telah dimasukkan ke dalam beban gaji, upah, dan imbalan lain.
Kalian ngerti nggak ini ada ucapan ini tuh imbasnya kemana? Dari informasi 3A ini ya 3A itu ada imbas apa kira-kira? Kalau ngasih rekreasi pegawai bla 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 itu gimana? Bebannya biayanya nambah yang gaji. Ya itu teknisnya betul Sulis, betul banget. Tapi imbasnya apa gitu? Kalau dalam kasus ini Bu Olivia nih ngasih rekreasi, dia karyawannya mungkin 3 orang, ya 3 atau 4 orang. Terus dikasih uang saku, dikasih jalan-jalan naik bis ke Bali gitu. Ke kejauhan ke Bali nggak cukup 10 juta. Lagian karyawannya cuma 3 orang. Ya. Nah, udah suruh jalan-jalan aja nyewa elep gitu. Sekeluarga, anak istrinya, anak suaminya boleh dibawa, dikasih uang saku, dikasih hotel. Udah jalan-jalan sana gitu. Nah, habisnya 10 juta. Boleh nggak Bu Olivia ngasih kayak gini? Boleh nggak? Boleh, Tanya. Pak. Jawabannya boleh. boleh. Jawabannya boleh. boleh. Kenapa nggak boleh? Jahat amat. Maksudnya nggak boleh itu Pak dimasukin. Nah, kalau jawabannya itu baru benar. Ya, Rafli tadi mana Rafli? Apa Pak? Nomor berapa kamu tadi? Oh, 47. Oke, 47. Rafli. Kok Ririn ya di sini ya? Kamu 47 yang belakang berarti. Oke. Iya Pak, yang belakang. Tulis. Oke. Nah, boleh. Kata siapa? Terserah, itu perusahaannya Bolivia kok yang suka-suka beli. Tapi nanti pas ngitung pajak, biaya itu harus Koreksi. Koreksi. Dengan bahasa yang lain dikoreksi adalah apa? Dikeluarkan dari gaji upah dan imbalan lain karena apa? Ini adalah merupakan jenis natura dan kenikmatan. Natura dan kenikmatan itu non deductible apa deductible? Non-deductible. Ya, kalau non deductible berarti bukan menjadi biaya Koreksi fiscal negatif. bisa mengurangi Mengurangi Laba. beban jadi menambah Nggak bisa. laba. Non, ingat ya non berarti nggak bisa. Gitu. Alfian nomor berapa ya? Memang 58, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, B, C, D, E ini juga semuanya adalah apa? Non deductible. Kayak misalnya nih ngambil obat-obatan pribadi untuk keluarga. Jadi karena punya apotek, Bolivia itu nolong saudaranya dikasih obat gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi tidak Nggak boleh. boleh, tapi tidak boleh. Boleh dimasukin. Boleh, tapi ketika ngitung pajak nggak boleh dihitung gitu ya, karena ini adalah non deductible. Nyumbang boleh nggak nyumbang nih? Nomor C. Boleh banget. Boleh banget, tapi ketika ngitung pajak lah dilihat dulu sumbangannya itu memenuhi syarat nggak? Ingat pasal 4 ayat 3 ya. Nah, kalau yang pasal-pasal non deductible itu pasal 9 ayat 1 ya. DE segala macam. Nah, kita lihat ke yang lebih jelasnya. Kalau kalian mau lebih jelasnya itu ngeliatnya ke halaman 4 nih. Ya, halaman 4 ada penjelasan dari 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Sama persis kayak yang halaman 2. Tapi halaman 2 tuh cuman ngomong soal 3A, B, C, D, E. Ya, halaman 4 dijelaskan satu-satu. Nih, misalnya apa? Apa nih? Pengeluaran rekreasi sekian bla 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 sesuai pasal 9 ayat 1. Ini adalah apa tadi? Natura atau kenikmatan. Jawabannya apa? Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Golongannya apa tadi? Non deductible. Non-deductible. Nah, gitu ya guys. Jadi jangan sampai kalian salah. Kita bisa lihat dalam 4. Nah, itu penjelasannya. Nah, sekarang teknis pengerjaannya gimana ya? Yuk kita kerjain. Nah, tekniknya gimana ini? Jadi satu kolom, padahal datanya ini adalah berapa kolom tadi? Ini berapa? 2 ya, kiri kanan. Ya, caranya gampang. Ingat, yang saya kuning-kuningin ini adalah rumus. Rumus itu jangan di-copy. Jangan sama dengan, tapi di-copy nanti saya tunjukkan ya. Nih, sekarang penjualannya tadi berapa? Sama dengan, nggak usah nulis. Kita pergi ke halaman 2. Sama dengan penjualannya yang ini kan, bener nggak? Betul?
Nah, HPP. Benar, Pak. Nah, sediaan awalnya berapa HPP tadi? Ke sini, ke halaman 2, sediaan barang. Nah, ini kalau jajar bawahnya ini bisa loh di scroll ke bawah, langsung angkanya. Nah, tapi yang kuning ini hati-hati. Jangan scroll, tapi adalah apa? Rumus. HPP itu rumusnya apa? Sediaan awal ditambah pembelian. Terus itu adalah BTUD, barang tersedia untuk dijual. Dikurangi sediaan akhir, ketemu HPP. Berarti ini apa nih BTUD rumusnya? Sum ya. Sum dari mana? Dari sediaan barang plus persediaan awal plus pembelian. Betul ya? Nah, terus dikurang ini tersedia untuk dijualnya sekian. Berarti sediaan barang dagangannya berapa? Sediaan barang sediaan akhirnya yang lihat soal itu soal. Sediaan akhirnya berapa nih? 1,8 miliar. Ya udah HPP-nya rumusnya apa? Sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangin Sediaan akhir. Sediaan akhir. Nah, begini. Nah, udah. Terus laba brutonya berarti berapa? Laba brutonya sama dengan penjualan yang Jualan dikurangi HPP. yes, dikurangi HPP. Nah, itu rumusnya. Yang kuning-kuning ini rumus. Yang tidak kuning itu ngambil angka dari mana tadi? Ngambil angka sama dengan dari halaman Laporan. Laporannya. laporan. Jadi ngerjain ini jangan nyalin ya, guys. Capek deh. Ya. Dah, ini biaya gaji usaha itu berarti sama dengan gaji upah imbalan ya, ngambil dari halaman 2 nih, gaji upah imbalan. Ingat, kita lihat, ini kan lurus semua sampai bawah ya. Berarti bisa kita drag. Begini aja selesai. Ya. Nah, sampai biaya akuisisi umum lainnya sama, terus kita total biayanya. Ya. Sekian, berarti laba usahanya berapa? Sama dengan laba bruto dikurangin Total biayanya. yes, total biaya. 473.600 sama nggak dengan halaman 23? Sama nggak, guys? Sama ya, guys. Nah, kalian jangan cara yang sulit mindahin datanya. Itu kalau saya demonstrasikan cepet banget itu tadi, seret gitu, tanpa kita nulis. Ya, kalau nulis kita pindahin, waduh repot banget. Nah, sekarang menurut fiskal sama dengankan dulu dengan menurut akuntansi, karena kita akan melakukan koreksi. Ya, ini sama dengan penjualan, sama ya. Ini kita drag aja ke bawah, yang ini kita hapus. Dah, karena masih sama dengan, tapi yang kuning kopas karena rumus. Ya, ini kok kita kopas aja semua yang kuning. Ya, sorry, yang ini kopasnya dari sini, deng. Sorry, ingat ya. Samping sini kopas ke sini, yang kuning-kuning itu dikopas semua. Ya, tapi karena belum ada angkanya nggak mungkin sama. Nah, ini yang lainnya yang tidak kuning sama dengan ini sama dengan juga semua. Ya, sama dengan, tarik ke bawah, sama dengan semua. Dah, ketemunya sama nggak? Sama dan ada rumusnya, bukan cuman value ya guys. Oke, paham? Paham. Lanjut. Dah, rumahnya jadi, karena sudah jadi rumahnya, kita rubah ke apa? Kita koreksi supaya dari menurut komersial menjadi dapat menurut fiskal. Dan kan yang dipakai ngitung pajak kan yang menurut fiskal toh, bukan yang menurut komersial. Iya, makanya kita koreksi, ada 5 yang kita koreksi tadi. Pertama apa tadi? Gaji upah. Pengeluaran. Jadi kalau kita lihat di sini gaji upah imbalan lain ini mengandung unsur piknik, bener nggak? Betul nggak guys? Bener, Pak. Mengandung unsur piknik 10 juta. yes, 10 juta. Unsur piknik 10 juta. Berarti ini kebanyakan apa kesedikitan ini gaji upah imbalan lain? Kebanyakan. 10, kebanyakan 10 juta. Nah, kalau kebanyakan 10 juta, cita-citanya nanti kan jadi berapa? 110 dari 120, bener nggak? Ya, bener nggak? Kalau biayanya gaji upah imbalan ini turun dari 120 ke 110, kira-kira labanya nanti naik apa turun? Naik. Naik, Pak. Ya, kalau biayanya berkurang, labanya bertambah. Tambah.
Kan biayanya berkurang 100 jadi 110, harusnya di sini bertambah. Nah, ingat, koreksi yang menambah laba itu koreksi positif apa negatif? Positif. Negatif, Pak. Nah, ini mulai kebaliknya kalian nih. Dari dulu nggak pernah tuntas masalahnya karena salah membacanya. Yang dibaca itu bukan biayanya, tapi yang dibaca adalah ini loh. Apa ini? Yang dibaca adalah labanya. Memang kenapa kok ada yang ngira negatif? Oh, biayanya berkurang pasti negatif. Tidak begitu, Ferguson. Ya, yang dilihat adalah apa? Banyak. Nah, labanya. Yuk kita buktikan. Caranya begini. Berarti tadi koreksi positif ya, bener ya? Iya, positif. Di sini belum berkurang. Berarti rumusnya menurut fiskal adalah sama dengan gaji awal ini komersial minus 10 juta, bener nggak? Plus Pak, plus negatif. negatifnya. Plus negatifnya. Itu kita siapin rumusnya dari sekarang. Nah, ini kan jadi 110 nih. Ya. Kita lihat apa yang terjadi di bawah sini. Dari 473 ke 483. Nah, yang model gini, gara-gara koreksi ini labanya nambah, itu namanya koreksi apa, guys? Positif. Nah, jadi positif itu yang nambah laba ya, bukan ngurangi biaya. Yang dilihat adalah Banyak. labanya, gitu ya. Nah, ini rumusnya kita copy ya, jangan lupa, karena nanti semua biaya rumusnya sama. Ya, kita cek cat F2, oh sudah. Yes. Nah, berikutnya apa? Nomor 2. Pemakaian bahan pakai. Yes. Kita lihat di halaman 4. Nih. Mau cek halaman 4 juga boleh. Kenapa begini, kenapa begitunya ada di sini. Ini adalah keperluan pribadi itu boleh nggak? Ini nebeng di apotek? Enggak. Elah. Terserah Bolivia itu apotek. Iya, Pak. Oh iya, boleh Pak. Boleh Maksudnya nggak banget. boleh Kalau dicatat. yang punya warung ya boleh dong ambil bawang dari warung. Asal nggak bangkrut aja diambilin sendiri. Ya, tapi nanti pas hitung pajak, biaya ini harus dikeluarkan dari daftar biaya yang boleh mengurangi laba gitu loh. Dia posnya kemana nih? Posnya di akuntansinya dibebankan kemana nih sama Bolivia nih? Bahan habis pakai. Bahan habis pakai ya. Good. Mana nih bahan habis pakai? Ah, ini nomor 2 nih. Berarti ini kebanyakan berapa? 500 berapa dia? 500.000. Oh, pas 500. Nah, ini kebanyakan. Berarti koreksinya positif negatif kalau biayanya berkurang. Positif. Tuh, nambah lagi kan? Berarti positif bener. Terus, apalagi nih nomor 3 nih? Nyumbang. Nyumbang boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi ketika nomor baca di halaman 4, nomor 3C, bla 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 bla. Ya penjelasannya pasti larinya ke apa? Ke non deductible wes pasti itu pasal 9 ayat 1. Tapi kita harus cek juga pasal 4 ayat 3. Kenapa? Soalnya ada sumbangan yang boleh jadi deductible tuh ada. Masih kan enggak? Sumbangan kayak apa yang boleh? Bener nggak guys? Ya, nanti kalian baca lagi. Jadi tidak semena-mena juga sumbangan tuh nggak boleh. Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 boleh. Ya, itu jadi deductible dia. Tapi di sini tidak sesuai karena dari sini kelihatan nyumbang kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerahnya ulang tahun. Misalnya nih pemerintah daerah Sleman ulang tahun, terus tiap toko-toko dimintain sumbangan gitu, perayaan itu gitu. Nah, apoteknya Bolivia nyumbang 2 juta. Gitu. Boleh nggak? Kalau menurut pajak? Menurut pajak bisa nggak? Kalau menurut pajak, menurut aturan pajak boleh nggak nih 2 juta jadi pengurang? Sementara ini nggak boleh. Ya. Itu maksudnya kesumbangan ini. Masuknya kemana dia itu posnya? Beban pemasaran. Ya, pemasaran. Berarti di sini kebanyakan apa kesedikitan nih 49 nih? Kebanyakan 2 juta. Ya, berarti harus dikurangi.
harus dikurangin 2 juta ya, gitu ya guys. Nambah lagi nggak nih laba fiskalnya? Nambah, Pak. Nambah. Nah terus berikutnya, Penyusutan. nah penyusutan ini agak beda nih, karena kalau di penyusutan kan tidak pakai nilai residu. Kita pernah membahasnya, inget nggak? Kalau penyusutan bahasnya di kalian tuh sekarang akuntansi pajak sama perpajakannya sama kelas saya nggak dulu? Iya Pak, sama. Oh iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih inget nggak kalau ngitung penyusutan itu tanpa nilai residu ya kalau pajak? Bener Iya, nggak? Pak. Iya. Nah, kalau tanpa nilai residu itu apa risikonya? Penyusutannya jadi lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar, Pak. Nah, biasanya kan penyusutan lebih gede. Nah, di sini penyusutannya menurut pajak itu 7 juta. Padahal di sini penyusutannya berapa nih? 6.500.000. Berarti harus jadi di sini 500. berapa? Berarti negatif 500 Berarti di sini harus berapa di sini di hasil akhirnya nanti? Juta. Harus 7 juta. Jadi soalnya ini menjebak, hati-hati. 7 juta itu maksudnya menjadi 7 juta di sini. Padahal kita 6,5. Nah, kalau biayanya naik, penyusutannya kan naik dari 6,5 ke 7 juta. Berarti dikoreksi berapa? koreksi negatif, Pak. 500.000. Kenapa negatif? Mengurangi laba. Karena harusnya biayanya lebih besar. Nah, jadi biayanya lebih gede, kan labanya menurun, bener nggak? Makanya namanya koreksi negatif. Negatif. Lihat di halaman 4, ya, di 3D ini jelas. Nah, satu lagi tuh, ngapain? Premi. Nah, Bu Olivia ikut asuransi yang mahal-mahal, mungkin ikut Prudensial, mungkin ikut AXA, atau ikut Allianz tuh. Sampai, sampai mahal lah, habisnya 5,4 gitu. Nah, padahal kan menurut pajak tuh yang boleh cuman apa? Asuransi, BPJS, dan jam sostek, bener nggak? Nah, ternyata setelah diidentifikasi ketemu, ternyata yang mana? Yang mana? Jadi akhirnya gimana nih? Ada angka 4,2. Yang 4,2 nggak boleh dimasukkan. Wah, Pak. itu punya pemilik, Pak. Ya, pribadi dan tidak sesuai aturan Menteri Keuangan. Kalau jam sostek sama BPJS boleh, tapi ini kan bukan gitu loh. Berarti di biaya asuransi ini 5,4 kebanyakan berapa? Kebanyakan 4,2. 200. Nah, jadi nanti kan berkurang 4,2. Kalau biayanya berkurang pasti labanya bertambah. Berarti koreksinya positif atau negatif? Positif. 4 juta berapa? 200 ya. Nah, beginilah jadinya. Nah, ketemu nih apa nih? Ketemu Laba apa nih? fiskal. Nah, ketemu laba fiskalnya lebih gede daripada laba Komersial. Berarti yang dipakai untuk ngitung tuh yang komersial apa yang fiskal? Yang Yang fiskal. fiskal. Nah, gitu loh. Dah, catat dulu tuh angkanya, ya. Lihat. 489.800. Dah, lanjut sekarang. Ini baru ketemu apa nih? Laba neto fiskal. Baru ketemu laba neto fiskal. Udah selesai hitung-hitungannya? Belum, masih setengah jalan tuh. Ya, ketemu laba neto fiskal. Nah, sekarang kita ngitung apa? Kenapa kok ditanyanya nomor 1 ini di sini menghitung PPh kurang atau lebih bayar? Kenapa kok yang ditanya bukan berapa pajaknya kok? Yang ditanya malah kurang atau lebih bayar. Kenapa? Ayo. Karena pada dasarnya Bu Olivia sudah nyicil, betul. Nyicilnya pakai pasal berapa, guys? 25. Yes, pakai pasal 25. Ya. Ini yang jawab dari tadi Sulis kok sama si Alfian. Ya. Yang lain boleh jawab atau keduluan ya. Coba gini aja deh. Alfian sama Sulis kan tak lihat dari sejarahnya itu kalian sudah aktif banget ya. Coba kalian diem dulu, kasih kesempatan teman yang lain. Siapa tahu Siap, Pak. karena kalau dari angka
aktifnya kalian sudah maksimal ini nilainya. Tapi kalau nanti misalnya ditanya nggak ada yang jawab, kalian bisa jawab gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang lain dulu coba gantian. Ya, nah sekarang tapi tetap boleh jawab kalau sepi ya. Kalau sepi jawab ya, jangan diem aja ya. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang kenapa tadi yang itu kurang atau lebih? Karena Bu Olivia itu sudah nyicil. Jadi kalau ketahuan suatu laba neto fiskalnya di sini, nah kita hitung dulu semua total penghasilan neto, semua penghasilan neto Bu Olivia gitu. Ya, dihitung, digabung baik dari usaha, dari pekerjaan, dan siapa tahu ada dari dalam negeri lainnya, dan siapa tahu juga dia punya penghasilan di luar negeri. Dan ternyata angka ini nanti ada semua. Di soal tuh ada semua. Jadi dari usaha yang ini, bener kan? Neto dari penghasilan neto dari usaha yang barusan kita hitung, betul? Betul, Pak. Pekerjaan ngeliatnya kemana? Masih inget nggak? Ngeliatnya ke tadi PDF tuh loh. Bukti pemotongan. Pemotongan, Pak. Bukti pemotongan. Neto dari pekerjaan. Nah, kita ulang ini. Mana yang neto dari pekerjaan? Neto. 113. Nah, betul. Rufaida, Alia, sama siapa ya tadi satu lagi ya? Ada 3. Saya, Pak. Siapa? Cina. Oh dia, Dina, Rufaida, sama Alia. Dina nomor 065, Pak. 65. Terus si Rufaida nomor berapa? 48, Pak. 048. Terus satu lagi Alia nomor? Saya paling bawah, Pak. Oh, yang paling bawah. Oke. Kamu enak ya, tinggal ngomong paling bawah. Tahu nggak nomormu tapi? 053. Nah, betul. Kirain nggak tahu nomornya. Oke. Oke, betul. Nah, sekarang kita isi aja udah di situ. Dari usaha tadi berapa? Sama dengan berapa? Nih. 489, bener ya? Sudah ketemu netonya. Jangan pakai yang 473 loh. Betul? Karena ini adalah menurut komersial. Yang kita pakai kan yang menurut fiskal gitu. Dari pekerjaan tadi berapa? Sama dengan 113 karena PDF nggak bisa nggak bisa di-copy. Nggak bisa. 113.850. 113.850.000. Bener nggak sih? Iya. Ya, betul, 000. Nah, dalam negeri lain itu ternyata juga punya ya. Dia itu nomor A ini dapat imbalan jasa sebagai konsultan, yang B itu dapat keuntungan selisih kurs mata uang asing, mungkin dia jalan-jalan atau impor obat, yang mana malah untung gitu. Cari di soal di halaman berapa ya, halaman 3 kayaknya. Ini ada soalnya halaman 3. Ini ingat dia itu ada hasil pegawai tetap sudah dipotong 1721 sudah kalian lihat tadi. Terus dia dapat dividen juga. Terus nomor C melakukan penyerahan barang kepada pungut pajak. Oh, dia jual barang ke RSUD Senopati. Ingat ya, ke RSUD berarti ini rumah sakit daerah, berarti punya pemerintah. Kalau Apoteknya Bolivia itu jual sebesar 1.650.000.000 ke rumah sakit pemerintah, nanti pasti ada pasal 22 nih. Ya. Tapi nanti itu bukan dikoreksi fiskal, tapi nanti pas misi 1770 ya, minggu depan. Ini kan informasinya untuk 2 pertemuan. Dapat dari luar negeri nih, dapat apa nih? Nih ketemu nih luar negeri nih, apa nih? Dapat apa? Ayo. Dapat apa? Bunga obligasi. Yes, dapat bunga obligasi. Naura nomor berapa? 059. 059. Coba Naura diperhatikan. Dapat obligasinya, nilai obligasinya berapa itu Naura? 250 juta. Ya, tapi dia dapat bunganya aja setahun. Setahun dapat bunga berapa dari obligasi itu? 20%. Berarti dia tahun ini dapat berapa? 50 juta. Ya, dapatnya 50 juta gitu ya. Ya, untuk pajaknya nanti dulu nih karena pasal 24. Ya, tapi nanti dulu. Sorry, berarti di sini halaman 6 dia dapat dari luar negeri berapa nih? Dari luar negeri tadi berapa? 50 juta. Nah, betul. Oke. Terus
Terus yang kita cari lagi, kita runut lagi, itu ini bunga deposito ini sudah dipotong bank, terus sewa ruangan nanti kita urus belakangan, dapat honor sumbernya dari APBN 10 juta. Terus dapat hadiah undian, nanti itu pengurang menerima honor 8. Nah ini ya, kita lihat nih nomor ini nih apa nih. Kalau honornya dari APBN itu sudah dipotong pasti pajaknya, tapi yang dari mana nih? Apa nih kata-kata RS? Nah, RS tinggal sehat itu kan berarti kayaknya swasta ya, bukan RSUD. Ya, itu udah dijelasin. Kalau yang pemerintah tuh kan pasti kalau nggak puskesmas, RSUD sama RSU apa? Kayak Sarjito tuh RSU apa? RSUP, bener nggak? Rumah Sakit Umum Pusat. Nah dia nih kalau ini dari RSTO, berarti RSTO ini adalah apa? Swasta. Dia dapat dari swasta berapa? 18. Nah, udah ketemu tuh. Ya, dari berapa RS tadi berapa? 18 juta. 15 juta. Ya, terus ayo kita runut lagi, gitu caranya ngerjain. Terus nih, apa nih? Dapat apa nih? Yang mata uang asing ya, berapa nih? Kurs 8 juta. 8 juta nih. Jumlah tuh berapa? Geser ke kanan. Dah, ketemu 4. Dari usaha, dari pekerjaan, dari dalam negeri lainnya, dan dari luar negeri. Berarti total penghasilan netonya dijumlah semua. Autosum, ya, tarik, enter. Dah, berarti dia punya total penghasilan neto dalam satu tahun pajak berapa tadi? 2000 berapa? Tahun pajaknya? 2016 berapa? 2016. Berapa? Ini 679 juta. Yes. Rufaida nomor berapa ya? 48. 48, Pak. Nah, terus ingat nggak statusnya dia PTKP-nya tadi berapa? Tidak kawin, nol Nah, tanggungan. berarti berapa PTKP berapa? TK 0. 54 juta. 54 juta. 54 juta. Itu siapa yang jawab tadi pertama ya? Saya, Pak. Rufaida sama Rifani. Rifani nomor berapa? Nomor 73, Pak. 73. Oke. Nah, ya udah neto kan ketemu neto terus dikurangi PTKP. Berapa tadi? Ada TK 0 54 juta. Berarti ke penghasilan kena pajaknya adalah 679 juta dikurangi PTKP. Berapa penghasilan kena pajaknya? 600 juta sekian. Nah, ingat, ini namanya penghasilan kena pajak. Ingat ya, penghasilan kena pajak. Udah selesai hitung-hitungannya, udah ketemu belum pajaknya? Belum. Baru kita ngitung penghasilan kena pajak. Ya, karena penghasilan kena pajak itu neto dikurangi PTKP. Nah, berarti kena pajaknya 625. Terus kita ngitung. Berarti PPh terutangnya berapa? Yuk kita hitung tarifnya. Berapa persen aja, yuk. Berapa lapis? Pakai aturan lama berapa? 4 lapis. 5%. Terus Persen kali 50. 5%. 15%. 15. Lapis ketiga 20, berapa? Lapis ketiga 25, 25. Siapa itu jam 25? Rufaida ya? Rufaida apa siapa tadi? Yang jam iya 20? Pak, Pak. Terus satu lagi yang paling tinggi 30, 30. 30%. Betul. Nah, yang 5% tuh sampai berapa? 50 Juta, betul? 50 juta. Saya lihat tadi Francisca. Oke. Terus yang 15% dari 50 sampai 250 berapa juta. itu? Dari 50 juta sampai 250 tuh berapa juta? 200 Nah, 200 juta. 200 juta. Kenapa bukan 250? Karena dari 50 sampai 250 ya. Nah, terus yang lapis ketiga yang berapa? 250 juta.
250 sampai 500. berapa itu? Yang kena 20? 250. 250. Ya, dari 500 juta dikurangi 250 juta. Nah, di sini ingat kan 625 nih, berarti kena semua lapis toh, bener nggak? Yang 50 juta pertama kena 5%, yang 200 juta kena 15%, yang 250 juta kena 25%, masih ada toh, masih sampai 500 toh. Sisanya berapa? 125 Ya, 650. 125 sekian, betul. Dina ya kayaknya ya. Iya, Pak. Nomor 065. 6. Oke. Nah, caranya kalau di sini ya kita ngitungnya yang gampang aja lah, sama dengan ya 625 terus minus buka kurung 250 tambah 200 tambah 250, bener nggak? Itu jumlahnya 500 juta toh? Iya, Berarti yang Pak. kena paling akhir, paling tinggi adalah yang masih 125 sekian 650. Ya udah kaliin aja sama dengan 5% kali 50 juta. Tarik ke bawah. Seret gitu. Ini auto sum. Berarti PPH terutangnya berapa nih? 132 juta sekian. Ini saya geser ke kanan biar lurus sama 625. Dah, ini PPH terutang dibayar. Dibayar nggak? Langsung ini bayar 132 gitu. Udah selesai belum? Enggak, Pak. Ya, jawabannya enggak. Rugi banget ya. Karena sebenarnya sudah banyak pajak yang dipotong. Cuman ini total pajak terutang. Baru terutang loh. Nah, sekarang kita rinci yang sudah pernah kita bayar apa. Ingat, Bolivia tuh sudah pernah dipotong sama kantornya berapa? 3.977.500. Bener kan? Sudah dipotong toh. PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain, betul? Kan sudah dipotong sama Burhanuddin. 3.977.500. Nah, atas honor juga dia pernah dapat honor dari rumah sakit swasta tuh yang di atas ini tadi. Dapat 18 juta. Ada di halaman 3 nih hitung-hitungannya. Halaman mana sih? Ada kok hitungan. Halaman 5 nih. Di sini semua ada perhitungan caranya ngitung. Angkanya dapat dari mana berapa. Ya, ini dari pekerjaan netonya udah ketahuan nih, netonya kan dari pekerjaan 11350 tadi kalian sudah jawab, ingat? Ya. Terus yang dipotong 3977, ingat? Ya. Terus ada yang dia dapat honor yang bukan APBN dari Enggal Sehat berapa tadi? 18 juta nih. 4I, informasi 4 itu di halaman 4, di halaman 3 ya, halaman 3, 4I itu maksudnya ini loh. Nah, ini menerima honor. Nah, kalau dapat dari rumah sakit swasta 18 juta tuh pajaknya berapa? 5%. 5% kali 18 juta tuh berapa? 900.000. Nah, 900.000 dia udah bayar. 900.000 ini saya kasih gini aja. 5% kali berapa? 18 juta yang ini loh. Bener nggak? Gitu loh. Kalian pakai Excel, manfaatkan gitu. Angkanya sudah ada. Jadi nanti kalau di F2 kalian belajar, oh 5% kali ini toh gitu. Kali imbalan jasa sebagai konsultan. Ya. Nah, terus ada pasal 22 nih, penyerahan barang. Ingat Bolivia itu nih. Kalau kalian masih ingat pasal 22, kalau berbisnis sama pemerintah, ya itu kan pemerintah mengut pasal 22 karena pakai dana APBN. Nah, Bu Olivia itu kan apotek, jualan obat. Dia jual obat ke apotek mana? Ke apotek. Dia jual obat ke RSUD mana tuh? RSUD Senopati ya? Senilai berapa? 1.650.000.000. Bener nggak? Iya. Nah, itu mengandung pasal 222 sebesar 22.500.000. Tapi 22.500.000 ini hitungannya dari mana? Ya. Nah, tarif pasal 22-nya kan 1,5%. Ya. Terus dikali ini loh, dikali nilai penyerahan barangnya. Tapi kenapa mesti dikali 100/110? Ada nggak bisa jawab? Masih ada 10% PP?
PPN. Nah, gitu loh guys. Bener ya, Rufaidah nomor 48. 48. Oke. Masih ada PPN berapa? Tadi 10%. persen. Nah, tapi kan ini ketahuannya nilai yang sudah kena PPN. Nah, terus yang tidak kena PPN berapa? Gampangnya kita kali 100 per 110. Bener nggak? Nah, itu total pokoknya 22,5. Ini sudah dipungut. Jadi waktu Bu Olivia nerima 1650 ini sudah bayar dikurangi sama 22.500.000. Makanya itu adalah apa? PPh yang telah dibayar melalui potongan pihak lain. Berapa PPh 22 atas penyaluran barang? Sama dengan 1,5% kali berapa? 1 kali buka kurung. Sorry. Kali 1.650.000.000. 1.650.000.000 toh. Bukan 1.650.000 ya. Kali buka kurung 100 per 110. Begini ya guys, bener nggak? Benar, Pak. Nah tuh langsung. Jadi buat belajar tuh, buat nginget-nginget begini, jangan cuman dihitung ditulis 22.500.000 gitu. Ini kan Excel, jadi bisa dipakai seperti itu. PPh 24 atas kredit pajak luar negerinya berapa? Ingat, dipotong dia itu di soal tadi yang jawab siapa tuh, yang obligasi tadi. Siapa yang jawab? Tadi pajaknya berapa? Tadi dapat obligasi di halaman 10% dari ini dapat obligasi ini tadi berapa nih? Dapat bunga obligasi berapa? Nih, berapa nih? 50 juta. Nah, berarti berapa tadi? Naura? 10% ya? 10%, iya. Sama dengan 10% kali 50 juta. 50 juta, klik aja yang ini toh. Nah, Iya. gitu. Nah, udah 5 juta toh. Ini juga sudah dipotong, makanya di sini dipotong pihak lain. Nah, ini pengurang segini itu kan lumayan. Jadi total kredit pajak itu kita jumlah geser ke kanan. Ya, ingat, jadi punya utang 132 juta, tapi sudah bayar berapa nih? 32 juta. Berarti harus bayar pajaknya berapa? 132 minus 32 itu berapa, harus bayar pajak berapa? Ini 100 juta. yes, yang harus dibayar ya 100 juta sekian. Nah, padahal Bu Olivia tadi katanya sudah nyicil. Siapa yang bisa nemu cicilannya berapa di soal? Di lain-lain ini, Bu Olivia sudah nyicil berapa? Ini tahunnya salah ya, harusnya 2016. Sudah nyicil berapa dia selama tahun 2016? 84 juta. 84 tuh yang jawab siapa? Rufaidah itu 84 tuh dari mana? 7 juta dikali 12. Yes, ini loh ya, di informasi 5A yang mengatakan bahwa tahun 2016, harusnya 2016 dari soalnya salah. 2016 sebesar berapa? 7 juta dari Januari sampai dengan Desember dengan jumlah yang sama. Berarti di tahun 2016 Bu Olivia sudah nyicil berapa? Sama dengan berapa? 12 kali 7 juta. Nah, berarti bahasanya gimana? Punya utang pajak 132 juta, sudah bayar 32 dan sudah nyicil 84. Jadinya PPh kurang bayarnya berapa? 100 kurang Itu Begitu. Jadi cuma kurang 16 juta. Jangan mau langsung bayar 132 gitu loh. Karena apa? 132 ini sudah dibayar 32 juta dan sudah dicicil 84 juta. Jadi kita cuma kurang 16 juta. Kok kita sih? Sorry, Bu Olivia ya. Gitu loh guys. Nah, ini pasal berapa kurang bayar tadi? Pasal berapa? PPh kurang bayar pasal 25. 25. Dina ya? Iya, Pak. Nomor 65. Iya, Pak. Dan pasal 25. Dah, sekarang. Nah, tahun 2016 nyicil 1 bulan 7 juta. Bener nggak? Alah, sama pencet. Ya, tahun 2016 nyicil 7 juta dalam 12 bulan. Tahun 2016. Nah, berarti tahun 2017 nyicil lagi nggak? Guys,
Ya iyalah, nyicil lagi nggak ada liburnya. Ya. Nah terus cicilannya berapa? Kalau tahun 2016 kan 7 juta. Nah kalau tahun 2017 cicilan barunya berapa? Pasal 25 yang barunya. Ini bukan pasal 25, Din. Tadi salah nih. Pasal berapa, Din? Kurang bayar. Kalau kurang bayar tuh 29. 29. Ya. Yang jawab Francisca. Ya, jadi pasal 29. Nah, cicilan yang 7 juta itu adalah pasal 25. Nah, sekarang tahun 2017 tiba nyicil lagi, bener nggak? Makanya pertanyaan kedua itu menghitung angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya gampang ya, adalah ini loh. Yang harus dihitung tuh ini loh. 100 juta bagi 12. Ya. Tapi kita di sini hitung-hitungan lagi, nggak apa-apa. Nah, karena kalau ngitung cicilan pajak untuk 2017 pakai angka tahun berapa? Kan 2017 belum ada laporan keuangannya, uang baru jalan. Berarti pakai asumsi tahun berapa? 2016. Ya, pakai angka tahun sebelumnya gitu ya, guys. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini 17 tuh dipakai angka 2016. Coba PPh terutang sesuai SPT tahunan tahun 2016 berapa? PPh terutangnya sama dengan yang mana angkanya? 132. Yes, 132 nih PPh-nya terutang ya. Terus dikurangi kredit pajaknya sama nggak angkanya? Persis. Sama ya. Yang 21 ada 2 yaitu apa? Atas pekerjaan, yang ini atas honor. Terus ada juga pasal 22 dulu ya ceritanya, ini kan asumsi. Ya. Nah, terus ada pasal 24 yang dapat obligasi tadi. Ya. Nah, ini dijumlah total kredit pajaknya. Dijumlah ya. Terus dibawa ke sampingnya sama dengan sampingnya. Berarti dasar perhitungan angsurannya adalah sama dengan 132 minus 32. Nah, ini terus dibagi berapa? 12. 12. Kenapa dibagi 12? Karena cicilannya tiap bulan sama dengan 100 juta sekian dibagi 12. Nah, ini adalah pasal berapa? Pasal 25 tahun 2000 berapa? 17. Nyicil lagi gitu. Nah, berarti tahun depan diulangi lagi prosesnya seperti ini. Nanti ketemunya kurang lebih atau lebih bayar atau kurang bayar. Berarti intinya kan pasal yang dicari itu cuma 25 sama 29 toh guys. Bener nggak? Berarti pasal 25 dibayar tiap bulan. Nanti kalau kurang tinggal dilunasi pakai pasal 29. Kan begitu kan? Berarti intinya itu cuma pasal 29 sama pasal berapa nih? 25. Iya itu, tapi ngitungnya panjang jalan ceritanya. Dah, berarti cicilan yang baru setiap 2017 itu harus bayar 8,3. Nah, nanti tahun 2017 kan ada laporan keuangan lagi. Nah, prosesnya ulangi lagi seperti itu. Berarti 25 sepanjang 12 bulan. Nanti kalau kurang pasal 29 pas SPT selesai, nyicil lagi Januari sampai Desember. Begitu seterusnya pekerjaan kalian kalau dipajak. Ada pertanyaan? Pertemuan ini sampai sini dulu. Minggu depan kita ngisi SPT-nya 1770. Ya, orang pribadi ini kan baru apa nih kita ini? Baru ngitung. Pada pajak itu ada 3, ngitung, setor, Hitung, bayar, lapor. ngitung, setor, lapor. Jadi masih panjang jalannya. Heni sama Aulia. Heni nomor berapa? 070, Pak. Enggak ada. Oh, Heni Susanti. Si Aulia nomor berapa? Aulia Widianingsih. Aulia 002, Pak. 002. Oke. Ya, ingat, pajak itu ngitung, setor, lapor. Ini kita baru sampai ngapain nih?
ngitung tok. Itu. Baru ngitung tok, setornya belum, lapornya belum. Yang harus disetor apa tadi kalau kayak gini? Kurang bayarnya sama pasal 25-nya bener tiap bulan toh? Bener nggak guys? Nah, terus cicil lagi toh? Nah, nanti dihitung lagi kurang bayarnya. Nah, begitulah prosesnya sepanjang tahun. Ya, susah-susah gampang, dibilang susah juga enggak sih menurut saya. Tapi gampang juga, datanya itu loh. Makanya akuntansinya harus bener. Kalau akuntansinya bener, baru pajaknya bener. Dah, siapa ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Silahkan dikerjakan tugasnya, dikumpulin kapan bila deadline-nya. Minggu depan kita lanjut lagi yang ini ya guys. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.